Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Junggana Putri dengan NIM 2210144 dari PAI 2 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Agustan SAG MPDI. Baik, langsung saja ke jawaban yang nomor 1. Baca dan terjemahkan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka ramya ba'da ma'alimahu ragabatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha. Yang artinya, barang siapa yang meninggalkan melempar memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya, maka sungguh hal tersebut adalah kenikmatan yang ia ingkari. Hadis di atas mengandung tema penting dalam ilmu pendidikan Islam, yaitu penekanan pada pentingnya menjaga dan memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari. Memanah dalam hadis ini dapat dianalogikan dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Meninggalkan ilmu setelah mempelajarinya menunjukkan sikap kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu tersebut. Ilmu bagaikan harta karun yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan ilmu berarti menyanyiakan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kebaikan. Selanjutnya, profil singkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan hafalannya yang luar biasa. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.374 hadis Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu perawi hadis terbanyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal dengan kesederhanaan dan kedermawanannya. Beliau wafat pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 57 atau 58 Hijriah dengan usia 78 tahun. Baik, kita lanjut yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa sholli fa innaka lam tusolli faraja'a fa shalla kama shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa sholli fa innaka lam tusolli salasan faqala wallazi ba'atsaka bil haqqi la uqsinu ghairahu fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min qur'ani thumma ka hatta tatma'innu raki'an thumma rfa hatta tadila qa'iman thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa hatta tatma'innu jalisan waf'al dzalika fi sholatika kullaha. Yang artinya, dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk dan sholat. Beliau menyapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berkata, kembalilah dan sholatlah, karena kamu tidak sholat. Dia kembali sholat sebagaimana dia telah sholat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan Nabi berkata, kembali dan berdoalah, karena kamu tidak sholat 3 kali. Dan laki-laki tersebut berkata, demi Dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun. Maka dia mengajariku dan dia berkata, ketika kamu berdiri untuk sholat, katakanlah Allahu Akbar. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu berlutut sampai kamu sholat. Sujud sambil ruku, lalu bangun sampai kamu berdiri tegak, lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud. Lalu bangun dan duduklah dengan tenang.
dan lakukanlah itu dalam segala sholatmu yang disepakati. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang sholat dan tidak sempurna sholatnya, beliau berseru, kembalilah dan sholatlah dengan benar. Hadis riwayat Bukhari. Pandangan ilmu pendidikan kontemporer. Yang pertama, metode drill. Dalam hadis dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk berulang-ulang memperbaiki cara dan ucapan sholatnya. Dari kalimat tersebut sangat jelas sekali keterkaitan hadis dengan metode drill, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh ketepatan dan kesempurnaan agar kita mempunyai ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya melakukan sholat secara berulang agar gerakan dan ucapan dalam sholat tersebut tepat dan benar. Metode Nabi Muhammad SAW dalam membetulkan kesalahan sahabatnya tersebut menunjukkan beberapa prinsip penting dalam ilmu pendidikan kontemporer, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengoreksi kesalahan sahabatnya, melainkan memberikan kesempatan baginya untuk menemukan kesalahannya sendiri. Hal ini membantu peserta didik untuk lebih memahami konsep dan mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Pendekatan scaffolding. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sahabatnya secara bertahap, mulai dari membiarkannya berusaha sendiri hingga kemudian menjelaskan cara sholat yang benar. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk belajar secara bertahap dan membangun pemahaman yang lebih kuat. Pemberian umpan balik yang konstruktif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menunjukkan kesalahan sahabatnya, tetapi juga memberikan solusi yang tepat. Umpan balik ini membantu peserta didik untuk belajar dari kesalahannya dan meningkatkan kemampuannya. Secara keseluruhan, metode Nabi Muhammad SAW dalam membetulkan kesalahan sahabatnya menunjukkan pendekatan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Metode ini masih relevan dengan prinsip-prinsip ilmu pendidikan kontemporer dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Baik, kesimpulannya, kedua hadis yang dibahas di atas memberikan pelajaran penting dalam ilmu pendidikan Islam. Hadis pertama menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari. Sedangkan hadis yang kedua menunjukkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis-hadis ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, baik formal maupun informal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.